Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar inti atom dan radioaktivitas. Nah, di modul ini yang kalian dapat unduh di portal Dik, kegiatan pembelajaran 1 adalah inti atom. Apa aja sih yang akan kita bahas pada materi inti atom ini? Nah, kita akan mempelajari tentang apa itu nuklida, nukleon, defek massa, energi ikat inti, isotop, dan juga kestabilan inti. Nah, sudah siap kan anak-anak? Nah, materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari di pelajaran kimia, tapi kita akan mengulanginya kembali. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, bahwa pada ilustrasi inti atom, kalian dapat melihat bahwa atom terdiri dari inti dan juga orbit yang berupa kulit-kulit yang terisi oleh elektron. Nah, di dalam inti ini terdapat proton dan neutron. Proton adalah partikel bermuatan positif, sementara proton adalah partikel bermuatan netral. Nah, nuklida sendiri adalah penamaan dari inti atom. Dan nukleon itu merupakan penyusun dari nuklida. Nah, misalnya nih, tertulis suatu nuklida dari kalium, ya. Tertulis nuklidanya seperti ini, K1939 ya. 39 di atas, 19 di bawah. Berarti jumlah protonnya adalah 19, jumlah neutron ditambah proton adalah 39 ya. Dari dari yang nampak pada nuklida itu kita bisa menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Sehingga lambang nuklida ini dilambangkan dengan X, Z, A ya. Z adalah nomor atom, A adalah nomor massa. Nah, X ini merupakan nama nuklidanya. Z itu nomor atom menandakan jumlah proton, yang A nomor massa menandakan jumlah nukleon, di mana nukleon adalah proton ditambah neutron. Nah, di sini kalau mau mencari nilai neutron. Nah, di sini ada salah ketik di modul ya, harusnya ini adalah jumlah neutron. Dilambangkan N, yaitu A dikurangi Z. Ya, angka di atas dikurangi dengan angka yang di bawah. Sehingga kalau seperti ini nuklidanya K, berarti nuklidanya adalah K, kalium. Jumlah nukleonnya 39, terdiri atas 19 proton dan 20 neutron. Dari mana 20? Itu dari 39 dikurangi 19. Ya, Ibu harap kamu ini masih ingat materi ini sehingga kamu bisa menentukan jumlah nukleon untuk unsur yang lain. Yang kedua adalah defek massa dan energi ikat inti, ya. Apa itu defek massa? Nah, di sini kita misalkan ya. Jadi ada 6 proton dan ada 6 neutron pada atom karbon ya. Nah, bagaimana sih proton-proton di dalam inti atom itu saling berdekatan? Padahal kalau menurut gaya kolom seharusnya mereka saling tolak-menolak karena sama-sama positif proton dan protonnya. Nah, gaya yang membuat mereka tetap terikat itu memiliki energi yang sangat besar, disebut energi ikat inti ya. Nah, dari mana energi ikat inti itu berasal? Ternyata terdapat perbedaan jumlah massa inti dibanding dengan jumlah keseluruhan massa nukleon. Nah, contohnya di sini ada nuklida H, itu massa protonnya sudah tertera ya, sehingga massa nukleon kita tinggal tambah saja. Nah, massa nuklidanya ternyata kurang dari itu, sehingga terdapat selisih massa sebesar 0,0024, disebut dengan defek massa anak-anak. Nah, kita lihat yang atom karbon ya. Jumlah massa proton sekian, jumlah massa neutron sekian. Nah, setelah dihitung, ternyata ada defek massa atau selisihnya. Sehingga dirumuskan defek massa sebagai berikut, yaitu delta M atau defek massa sama dengan jumlah proton dikali dengan massa protonnya ditambah dengan jumlah neutron dikali massa neutronnya dikurangi dengan massa nuklida atau massa nukleon ya. Dikurangi dengan massa nukleon. Nah, defek massa itu massa yang hilang. Z itu jumlah proton dikali dengan massa proton yang besarnya 1,0078 SMA atau satuan massa atom. Ya. Dan seterusnya. Tolong kalian catat bagian-bagian yang kalian anggap perlu dirangkum atau perlu dicatat. Selanjutnya energi itu kita rubah ya dengan kesetaraan energi menurut Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat
dengan konversi satuan energi ke dalam unit skala inti yaitu MeV, mega elektron volt, dari satuan joule. Dengan konversi itu sehingga dapat ditulis E sama dengan delta M dikali 931 MeV. Ya, dikali dengan 931 MeV. Nah, kita hitung yuk berapa sih energi ikat dari karbon, ya. Tadi kan defek masanya 0,0090 dikali dengan 3931 sehingga hasilnya 8,379 MeV, ya. Untuk untuk yang atom hidrogen kalian bisa menghitung sendiri. Nah, ini sangat besar anak-anak, ya. Kalau setiap intinya memiliki energi sekian, maka energi yang dihasilkan untuk 12 gram karbon atau arang itu bisa mengangkat satu kawasan sekolah sampai 100 meter. Nah, ini disebut energi nuklir, besar sekali ya. Pembahasan berikutnya adalah isotop, yaitu merupakan penamaan untuk nuklida yang memiliki nukleon berbeda-beda. Contohnya adalah karbon. Nukleonnya ada 12, 13, dan 14. Oksigen memiliki nukleon ada 16 dan 17. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, sehingga neutronnya berbeda juga ya, kalau nomor atomnya di sini sama. Nah, anak-anak semakin besar nukleonnya, maka semakin besar juga jari-jari intinya, sehingga dia itu cenderung goyah dan mudah untuk melepas. Disebutnya tidak stabil ya, cenderung tidak stabil. Kalau yang relatif sedikit itu cenderung lebih stabil. Nah, di sini ada beberapa nukleon karbon. Berarti yang paling stabil adalah ya betul, yang paling kecil yaitu 12,6 untuk yang karbon. Kalau yang oksigen yang lebih kecil juga. Nah, berkaitan dengan tadi ketidakstabilan itu, kalau yang tidak stabil dia akan mengalami peluruhan atau decay ya. Nah, peluruhan ini terjadi untuk mencapai kestabilan pada inti. Nah, di sini ada sebuah grafik ya anak-anak. Nah, ketika ini sumbu Y-nya merupakan neutron, sumbu X-nya merupakan jumlah proton. Ketika jumlah proton dan neutron itu sama, maka akan terjadi grafik yang diagonal lurus ya, stabil. Nah, kestabilan ini menimbulkan energi ikat yang sangat kuat dari inti itu sehingga bisa melawan gaya tolak elektrostatik atau gaya Coulomb ya, sehingga proton yang harusnya tolak menolak itu bisa terikat kuat di dalam inti bersama dengan neutron. Nah, apabila tidak stabil, contohnya misalnya yang tadi Ibu sebutkan, misalkan oksigen ya, oksigen 16,8. Kalau 16,8 kan berarti 8 itu protonnya. Nah, neutronnya 16 dikurangi 8, 8 juga sama ya, sama-sama 8 itu disebut stabil. Tapi kalau 17,8, oksigennya 17,8, dia akan melepas satu neutron sehingga menjadi 16,8. Begitu juga dengan isotop karbon, 16,6, 14,6 akan melepas 2 neutron sehingga menjadi 12,6 ya. Kalau 12,6 kan sama, neutronnya 6, protonnya 6. Nah, begitu anak-anak ya. Untuk rangkuman kalian harap dibaca ya. Nah, modul ini harap kalian baca dengan teliti dan seksama ya. Apabila ada kekurangan dari penjelasan Ibu, kalian bisa menemukan jawabannya dari modul ini ya. Ibu berharap seperti itu. Untuk latihan soal sudah ada pembahasannya, silahkan dipelajari dengan baik sebelum mengerjakan US di Portal Dik. Demikian dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.